Au dibaca panjang. Kenapa kok au dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Sekarang perhatikan pula rumus. Nah, ini huruf mim sukun setelahnya huruf waw, atau mim sukun sebelah kirinya huruf waw nih. Nah, perhatikan media gambar di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, ataupun belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Jadi nanti untuk penjelasan tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam setiap penjelasannya, yang insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran saudara semuanya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Mari sama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang masuk pada surah Yasin ayat yang ke-75. Sebelumnya telah kita bahas pada surah Yasin ayat yang ke-74. Sekarang masuk pada surah Yasin ayat yang ke-75. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Pertama di sini la dibaca panjang. Nah, kenapa kok la dibaca panjang? La yastati. Nah, dibaca panjang tadi la tuh. Nah, sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ kan ada rumus mad tabi'i itu. Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Yang barusan kami sebutkan itulah huruf-huruf yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk seperti warna hitam itu, nantinya juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau itu. Nah, untuk menunjukkan tanda panjang. Sedangkan la ini dibaca panjang, letaknya terletak pada rumus 3 warna hitam. Nah, perhatikan rumus 3 warna hitam. Nah, pada rumus 3 warna hitam di situ kan tertera tuh ada alif, sebelum alif ada harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu kita baca panjang. Nah, inilah dibaca panjang. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau di sini ada alif, nah ini alif nih, yang ke samping ini ada alif. Sebelum alif ada ini harokat fathah. Baris 1 di atas huruf harokat fathah namanya, atau baris fathah atau tanda baca fathah. Nah, jadi kalau ada alif, sebelum alif ada ini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ingat ya, kalau kami katakan sebelum itu berarti yang di sebelah kanan. Kalau sebelum itu sebelah kanan. Nah, jadi kalau ada alif,
sebelah kanan alif, nah sebelah kanan kita mana ini kan, ini la ini. Kalau ada alif, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah seperti itu. Sehingganya ini la dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. La yastati'u, ti dibaca panjang. Nah sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Nah, di rumus 1 warna hitam di situ kan ada huruf ya sukun. Huruf ya sukun atau huruf ya mati. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama ya. Nah, jadi huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, di rumus 1 tuh harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah contohnya seperti ini nih. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, berarti huruf ya sukun. Huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada ini, ada harokat kasroh. Ini baris 1 di bawah huruf ini namanya harokat kasroh, atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Nah, sehingga ti kita baca panjang. Nah, atau kalau masih bingung, kalau ada huruf ya sukun sebelah kanan huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Ti dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. La yastati'u, dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Sekarang perhatikan pula rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 yang warna hitam. Di situ kan di rumus 2 warna hitam itu kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Ini dibaca panjang. Jadi apabila kita mengaji Al-Quran, nah itu kita lihat-lihat, nah itu kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Nah ini waw sukun yang di huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Ada tanda mati itu seperti ini. Huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum huruf waw sukun ada ini, ada harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Ini namanya harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah. Ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Nah, ingat ya, sebelum itu berarti yang di sebelah kanan. Nah, atau ada huruf waw sukun sebelah kanan waw sukun, kalau ada huruf yang memiliki harokat dhammah maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Sehingga dibaca panjang. Mad tabi'i juga panjangnya juga 2 harokat. Nah, la yastati'una nasrahum, huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah, huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah atau harokat dhammah nih, seperti ini nih, huruf ra memiliki harokat dhammah nih. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah atau harokat dhammah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingganya pangkalisan kita naik terangkat ke atas. Nah, ketika kita mengucapkannya, tebalkan huruf ra-nya. Rohum, rohum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, ini tanda sukun. Setelahnya adalah huruf waw. Kalau kami katakan setelah berarti yang di sebelah kiri. Kalau setelah itu sebelah kiri yang kami maksud ya. Nah, ini huruf mim sukun setelahnya huruf waw, atau mim sukun sebelah kirinya huruf waw nih. Nah, perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia lebih ringkas. Cuman ada 3 bentuk dia. Nah, yang nomor 1, kalau ada huruf mim sukun atau huruf mim mati setelahnya huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Rumus 2 tuh. Nah, yang di kotak nomor 2 maksudnya. Kalau ada mim sukun setelahnya huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Nah, perhatikan yang di nomor 3. Ada bacaannya izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya itu, kalau ada mim sukun, kemudian setelahnya itu bukan huruf ba, juga bukan huruf mim,
maka hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun nih. Setelahnya di sini huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Hum wa hum, jangan dibaca hum, panjangkan begitu, jangan salah, pendek saja. Hum wa hum, nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf ya, bentuknya tuh lam seperti ini, lam alif seperti ini. Ini namanya waqaf mamnu. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka jangan berwakaf. Nah, kita wasolkan saja bacanya begitu. Wahum lahum, mim sukun bertemu dengan huruf lam atau mim sukun setelahnya huruf lam. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa mengetahui tanpa media gambar. Nah, ini tadi sudah kami jelaskan dengan detail. Harusnya ini saudara sudah tahu hukumnya apa. Mim sukun kalau setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun setelahnya huruf lam, bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf lam nih, ya hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Wahum lahum, mim sukun setelahnya huruf jim, ya hukumnya izhar syafawi lagi, karena mim sukun setelahnya huruf jim, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tak berdengung. Lahum jundum, nun sukun bertemu dengan huruf dal atau nun sukun setelahnya huruf dal. Perhatikan media gambar di samping. Namun sebelum itu perlu untuk diingat nih, apabila kita mengaji Al-Quran setiap, ingat ya kalimatnya itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh, seperti yang digambar tuh. Baris 2 di atas huruf fathatain namanya, baris 2 di bawah huruf kasrotain, dan yang nomor 3 tuh ada dhammah, ada tanda kurungnya tuh dhammatain namanya. Jadi kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah huruf nun sukun atau setelah tanwin ini ada huruf apa dia begitu. Terjadi tuh hukum tajwid. Contoh tuh seperti ini. Ini nun sukun. Setelahnya adalah huruf dal. Huruf dal ini huruf apa? Seperti yang kita lihat pada layar itu, huruf dal termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf dal dia masuk pada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dal ini dia dekat, maka dikatakan akrob. Sehingganya cara membacanya dibaca samar ya, kemudian didengungkan, digunahkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca samar, jangan kita baca jun jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. Jun seperti itu. Jundum muhdharun. Nah, seperti itu. Di bagian junnya tuh kita tahan sejenak suaranya, kita panjangkan sepanjang 2 harokat, kita dengungkan. Jundum muhdharun. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf mim atau tanwin setelahnya huruf mim. Nah, terjadi hukum tajwid lagi karena di sini ada tanwin. Nah, tadi kan sudah kami katakan kalau ada nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya, terjadi hukum tajwid. Nah, ini tanwin setelahnya huruf mim. Huruf mim ini huruf apa? Harus kita ketahui. Nah, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, perhatikan media gambar di layar. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, terkecuali nanti ada nun sukun pada 4 kalimat ini ada dunya, bunya, sinwa, qinwa. Dunya pertama, bunya, sinwa, qinwa. Nanti itu ada tuh di Al-Qur'an tuh ada bacaannya dunya, bunya, sinwa, qinwa. Nah, itu nanti baru hukumnya izhar mutlak. Tapi kalau tidak pada 4 itu, maka setiap nun sukun bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya adalah idgham bi gunnah.
Atau tanwin, setiap tanwin kalau bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Huruf mim kan ini huruf idgham bi gunnah, maka ini tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, ya hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah. Nah, yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Apa yang dimasukkan itu gitu kan? Bunyi tanwinnya. Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim. Jangan dibaca dun dibaca dun, jangan dimasukkan ke huruf mim, masuk melebur ke huruf mim. Nah, kemudian didengungkan dum, di bagian dumnya kita tahan sejenak, suaranya kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Dum muhdharun. Huruf ro kalau dia memiliki harokat dhammah, tadi dibaca apa? Tadi di atas sudah kami jelaskan. Nah, huruf ro-nya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita melafazkannya. Muhdharun, run dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya ini namanya mad tabi'i, sama dengan yang di atas ini tadi nih pada awalnya. Tapi kenapa kok ini bisa berubah menjadi mad arid li sukun begitu? Perhatikan lagi rumus 2 warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan lagi. Ru ini dibaca panjang, pasti saudara sudah tahu kenapa kok ru dibaca panjang. Nah, karena di sini ada waw sukun. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingga ru dibaca panjang. Kalau kita membacanya sampai ru saja, nah, tetap menjadi mad tabi'i. Tapi kan tidak mungkin kita membaca sampai ru saja, tidak mungkin. Salah, dari segi wakaf salah. Nah, atau misalnya tidak berhenti di huruf nun, muhdharuna dan seterusnya, tetap menjadi mad tabi'i. Tapi karena ini kita berwakaf di huruf nun, ru-nya ditambah n, ditambah nun menjadi run, maka mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka berubah nama dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten, setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya itu kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun pada saat kita membaca Al-Quran itu kita baca 2 harokat semua. Kalau kita baca 4, ya semuanya kita baca 4. Antara atas dan bawah itu dia harus sama panjangnya mad arid li sukun. Nah, tidak boleh selang-seling, tidak boleh begitu. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kita baca muhdharun. Mengapa kok huruf nun kita sukunkan? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti tepat di huruf nun. Dikarenakan huruf nun ini tidak dibaca panjang, kemudian kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca muhdharun. Seperti itu. Nah, sekarang mari sama-sama kita ulang dengan pelan-pelan sekali lagi dari awal. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.